Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 Aneka Ternak dan Satu Harapan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Satu Harapan jenis kelinci yang akan memenuhi tugas dari mata kuliah Aneka Ternak dan Satu Harapan oleh dosen Ibu Tati Fidiana Sari SPT MP. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri satu-satu terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Alfadila dengan NIM 230306049. Perkenalkan nama saya Khalil Rizky Budiman dengan NIM 230306077. Perkenalkan nama saya Raisa Namira Hakim dengan NIM 230306051. Perkenalkan saya Aisyah Sutomo dengan NIM 230306063. Perkenalkan nama saya Ferdinand Abdillah Tumorang dengan NIM 230306071. Oke, next to the video. Dadah. Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Lephoridae. Kelinci memiliki nama latin Oryctolagus cuniculus. Klasifikasi ilmiah kelinci yaitu kelinci merupakan kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Logomorphia, famili Lephoridae, genus Lepus, dan spesies Lepus nigricollis. Menurut catatan sejarah, kelinci pertama kali dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Belanda pada tahun 1853 sebagai hewan peliharaan. Pada peternakan ini memiliki dua jenis kelinci, yaitu kelinci hias dan kelinci pedaging. Jadi pada peternakan kali ini kami memiliki beberapa jenis kelinci, yaitu diantaranya yang pertama ada kelinci jenis Lionhead yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Kelinci Lionhead memiliki kepala kompak agak bulat dan diselimuti bulu tebal menyerupai kepala singa. Bagian mulut juga berkembang dengan baik namun agak pendek. Telinganya terlihat lebih kecil dan pendek. Postur tubuh kelinci ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan kelinci lokal, yaitu berat saat dewasa bisa mencapai 1,7 kg. Lalu kelinci ini memiliki bulu yang panjang, namun tetap rapi dan tidak mudah kusut atau rontok. Bulu panjang tidak hanya di area kepala dan leher saja, tapi juga di bagian kaki belakang. Warna mata kelinci ini beragam, yaitu bisa berwarna merah, hitam, atau biru. Yang kedua, yaitu ada kelinci berjenis ND atau Netherland yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Kelinci jenis ini membawa gen kerdil yang merupakan ras kelinci terkecil. Mereka mempunyai tubuh yang bulat dan padat, kepalanya yang besar, lehernya yang pendek, dan telinganya yang pendek dan mencuat ke atas alih-alih terkulai. Kelinci mungil ini hanya memiliki berat antara 1/3/4 dan 2,5 pon. Kemudian yang ketiga ada kelinci berjenis Holland Loop yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Kelinci ini mempunyai ukuran tubuh yang sedang hingga kecil. Disebut Holland Loop karena berasal dari Belanda dengan telinga yang jatuh. Selain kecil, kelinci ini juga memiliki kaki yang pendek. Bulunya sangat lembut dengan ukuran pendeknya, tetapi ada juga yang panjang. Bentuk kepala kelinci ini tampak bulat, matanya pun juga bulat dengan warna hitam dominan di kedua matanya. Kelinci lainnya yang terakhir itu ada kelinci berjenis Dutch yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Kelinci Dutch adalah salah satu jenis kelinci tertua. Ukuran tubuhnya kecil hingga sedang dan merupakan salah satu jenis kelinci hias populer di Indonesia. Tubuhnya padat dan bulat, kaki-kaki pendek dan kuat, kepalanya lebar dengan pipi penuh, telinga lebar, pendek, serta tegak ke atas, dan kaki belakang lebih panjang dari kaki depan. Kelinci ini memiliki bulu pendek dengan tipe flyback yang berkilau. Warna bulunya bervariasi namun selalu dalam pola yang sama. Warna standar yang diakui adalah putih yang dipadukan dengan warna hitam, biru, abu-abu, coklat, atau torti.
Oke, selanjutnya kita masuk pada manajemen pemeliharaan dan perkandangan pada kandang kelinci milik Pak Alwi. Yang mana kandang kelinci milik Pak Alwi ini itu merupakan kandang jenis bateri yang dengan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Material kandang ini terbuat dari besi. Selanjutnya di dalam kandang ini itu hanya terdapat kelinci dan tempat pakan kelinci atau yang disebut dengan gerabah seperti ini. Untuk tempat minum kelinci ini dialirkan oleh selang-selang yang langsung menuju tempat pengaliran di atas sana. Untuk pembuangan feses pada kelinci ini yaitu dengan yang di atas, kandang yang di atas ada litter box pada masing-masing kandang. Dan untuk yang di bawah itu langsung menuju ke bawah dan disapu menuju selokan dan dialirkan dengan air dan langsung keluar melalui selokan. Untuk pencahayaan pada kandang kelinci milik Pak Alwi ini yaitu dengan menggunakan seng yang transparan untuk mendapatkan matahari langsung ketika siang hari dan dengan menggunakan lampu untuk malam hari. Untuk ventilasi kandang ini itu hanya ada beberapa ventilasi kecil di sana dan hanya ada pintu kecil di sini untuk sirkulasi pada kandang kelinci milik Pak Alwi ini. Selanjutnya yaitu pembersihan kandang ini dilakukan setiap pagi hari sebelum pemberian pakan kelinci dan juga disemprotkan disinfektan selama 3 bulan sekali. Oke guys, pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen pakan pada peternakan kelinci. Mau tahu gimana manajemen pakannya? Mari kita saksikan. Baik, pada peternakan ini memberikan makan dalam 1 kali sehari saja pada kelinci dengan porsi sebanyak 1 muka ini dengan volume 200 gram. Dan juga untuk per minggunya peternak ini memberikan pakan tambahan yaitu hay, dan kepada anak-anakannya, pada anak-anakan kelinci itu hanya diberikan porsi 5 gram. Dan juga untuk makannya bermerek Fetal Rabbit dari Citra Fit dengan gambar seperti ini. Dan setelah saya bandingkan, saya menyimpulkan bahwasannya kebutuhan nutrisi dan zat gizi perharinya pada kelinci sudah dipenuhi oleh peternak ini dengan Fetal Rabbit tadi dengan komponen nutrisi yang pada gambar ini, dan juga tabel untuk asupan nutrisinya per hari kelinci seperti ini. Teman-teman, jadi kali ini kita bakal bahas mengenai reproduksi pada hewan ternak kelinci. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai 3 jenis pengembangbiakan pada hewan ternak kelinci ini. Yang pertama adalah tentang inbreeding ataupun silang dalang. Nah, hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai spesifik pada hewan ternak kelinci ini. Salah satu contohnya adalah teman-teman boleh lihat ke sini. Jadi di sini kita bisa mungkin jenis-jenis pedaging ya yang ada di sekitaran atas ini, dia mempertahankan jenis bulu ataupun warna bulu ataupun apa ya, bisa dibilang lebih ke kualitas bulu dan juga proporsi dagingnya pada hewan ternak kelinci ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang crossbreeding ataupun silang luar. Nah, crossbreeding ini bertujuan untuk mendapatkan bibit-bibit yang lebih bervariasi dan lebih unggul. Jadi misalnya jenis X ini disilangkan dengan jenis Y, jadi bertujuan untuk mendapatkan bibit unggul dengan jenis-jenis yang berbeda. Selanjutnya adalah pureline breeding. Nah, pureline breeding ini ataupun bisa dibilang silang sejenis. Jadi misalnya contohnya nih, dari misalnya gen kakeknya dinikahkan ke gen cucunya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ataupun mengurangi resiko dari kelainan genetik. Sebenarnya hal ini tuh bertujuannya lebih baik agar bibit-bibit selanjutnya itu tetap unggul dan tidak ada kelainan spesifik ke bawah-bawahnya. Nah, tapi kalian perhatikan bahwasanya di kandang kelinci milik Pak Alwi ini tidak ada jenis hewan yang
melakukan reproduksi pada hewan ternaknya. Karena apa? Di kandang bapak ini itu bisa kami bilang ataupun bisa kita bilang bahwasanya bibit itu datang dari mitra-mitra bapak ini. Jadi bapak ini hanya memelihara kelinci-kelinci di sini pada umur yang saat-saat sudah tidak dalam proses reproduksi lagi. Jadi bisa dibilang untuk kandang kelinci ini bisa dibilang hanya untuk mengembangbiakan saja, namun tidak untuk mengolah dari jenis pembibitannya. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bahas mengenai manajemen kesehatan pada hewan ternak kelinci nih. Nah sebelumnya kami telusuri untuk kandang kelinci ini tuh tidak menggunakan vaksin, namun menggunakan vitamin B kompleks. Nah vitamin B kompleks ini diberikan sebulan sekali dengan cara disuntikkan dengan dosis 0,3 mili untuk yang kecil dan 0,5 mili untuk yang dewasa. Nah sebelumnya apa sih tujuannya digunakan B kompleks ini? Yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa lapar. Nah supaya penyerapan nutrisi yang ada pada hewan ternak kelinci ini bisa lebih maksimal dan juga bisa mengobati infeksi yang terjadi pada hewan kelinci. Nah selanjutnya seperti yang kami tahu bahwa kandang kelinci milik Pak Alwi ini sering terkena dua jenis penyakit. Yang pertama itu adalah kembung dan juga skabies. Nah untuk penanganan penyakit skabies biasanya peternak ini memilih menggunakan Wormectin. Ini jenis. Nah Wormectin ini disuntikkan sebanyak 0,2 mili per kilogram berat kelinci ekorannya. Nah selanjutnya adalah penyakit kembungnya. Nah kalau untuk penyakit kembung ini biasanya peternak ini memilih untuk menggunakan Rebungka. Nah Rebungka ini biasanya diberikan dengan dosis setengah sendok teh dengan berat kelinci 2-3 kg dan juga 1 sendok teh untuk kelinci dengan berat 4-5 kg. Berikut penggunaan obat-obatan untuk manajemen kesehatan pada hewan ternak kelinci di kandang milik Pak Alwi ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis usaha. Jadi pertama-tama di analisis usaha ini menunjukkan bahwa modal investasi awal yang dibutuhkan itu sekitar 10.150.000 yang sudah mencakup biaya pembuatan kandang, tempat makan, nipel, dan box air. Dan untuk biaya tetapnya itu diperhitungkan berdasarkan penyusutan alat-alat tersebut selama 4 tahun yang menghasilkan 2.537.500 per tahun. Lalu untuk biaya variabel tahunannya itu mencapai 106 juta yang sudah mencakup modal pembelian kelinci, pakan, vitamin, obat, dan juga biaya-biaya yang tak terduga. Dan berdasarkan informasi dari Pak Alwi, beliau mengatakan keuntungan beliau selama setahun itu bisa mencapai 225 juta. Sehingga keuntungan bersihnya itu dapat dihitung dengan rumus keuntungan dikurang biaya variabel dikurang biaya penyusutan yang menghasilkan sekitar 116.462.500. Untuk mendapatkan keuntungan per bulannya itu dapat dibagi dengan 12 bulan yaitu menghasilkan 9.750.500. Dari analisis ini dapat kita lihat usaha ini tuh memiliki prospek dengan keuntungan yang besar jika kita dapat memperhitungkan analisis usahanya ini dengan baik dan rinci. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Pak Alwi. Seperti yang kita tahu, jurusan peternakan kelinci itu tidak hanya melulu mengenai kualitasnya, tapi juga bagaimana cara ia memasarkan produknya itu. Yang pertama ini Pak Alwi melakukan kerjasama dengan
perlengkapan hewan, klinik hewan, dan juga komunitas pencinta kelinci. Dan dengan cara kolaborasi ini tuh memiliki banyak keuntungan. Dan keuntungan itu bukan hanya untuk Pak Alwi, tapi juga para mitra-mitranya. Dan selanjutnya, Pak Alwi ini tidak mau ketinggalan zaman. Dia itu memakai media sosial yang membuat seluruh banyak pencinta kelinci di banyak penjuru itu mengetahui kelincinya. Mulai dari video-video edukasi dan video-video lucu tentang kelinci, semuanya sudah dikemas dengan menarik di media sosial Pak Alwi. Tidak hanya sampai di situ, Pak Alwi ini juga beberapa kali mengadakan event seputar kelinci loh, seperti lomba kelinci dengan berbagai kategori, dan taman kelinci di dalam mall, yang mana keuntungan yang didapat itu bisa sampai 350 juta per tahun. Dan ternyata, event-event itu disambut dengan antusias oleh banyak peminat sehingga menjadi keuntungan lebih untuk Pak Alwi. Dan yang terpenting, beliau selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah, inovatif, dan membantu. Kualitas dan kesehatan kelinci itu selalu dijaga dengan baik. Beliau juga senang berinteraksi dengan para pelanggan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.